Di tengah kekosongan yang tak terukur, di atas bintang-bintang bersinar dan planet-planet berputar, ada Dia, Tuhan, Pencipta segala sesuatu. Dalam kesendiriannya yang abadi, Dia mengamati hasil ciptaannya yang gemilang, dari kejauhan. Di suatu sudut kecil di bumi, seorang filsuf Yunani kuno duduk termenung, tenggelam dalam pemikiran mendalam tentang alam semesta. Pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di pikirannya begitu dalam, apakah alam semesta ini ada dengan sendirinya, atau ada yang menciptakannya? Jika aku lahir dari ayah dan ibu, siapakah yang membentuk diriku dalam rahim ibuku? Filsuf itu memahami proses biologis, tetapi tetap tak mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang asal-usul dirinya dan alam semesta. Di balik pertanyaan-pertanyaan manusia ini, Tuhan tersenyum, karena Dia tahu jawabannya. Dialah yang membentuk wujud manusia di rahim, Dialah yang menggerakkan bintang-bintang, Dialah yang menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Semua ini adalah hasil dari kehendak dan kuasa-Nya. Namun, saat Tuhan terus memperhatikan filsuf tersebut, muncul sesuatu yang tak terduga. Sebuah kilatan keraguan bergetar dalam kesendiriannya. Siapakah yang menciptakan aku? Pertanyaan itu membayangi pikiran Tuhan. Apakah aku ada begitu saja, tanpa asal-usul, seperti yang dipercayai oleh banyak ciptaanku? Atau adakah kekuatan yang lebih besar di balik keberadaanku? Di tengah ketenangan kosmos yang Ia ciptakan, Tuhan mendapati dirinya terperangkap dalam pencarian makna yang sama, di mana eksistensinya sendiri kini dipertanyakan. Di dunia manusia, filsuf itu masih merenungkan hakikat kehidupan, sementara di alam yang tak terlihat, Tuhan pun mulai merenungi eksistensinya sendiri. Pertanyaan yang mereka ajukan serupa, mencerminkan kebingungan dan perenungan tentang makna keberadaan, namun di tingkat yang berbeda, Sang Ciptaan dan Sang Pencipta sama-sama mencari jawaban dalam keheningan alam semesta yang luas. Di tengah gemerlap bintang dan sunyi abadi alam semesta, Pencipta dan ciptaan kini berada dalam pencarian yang sama, mencari jawaban atas misteri terbesar tentang asal-usul diri mereka. Tuhan merenungkan ciptaannya, menyadari betapa megah dan sempurnanya alam semesta yang telah Ia bentuk. Segala sesuatu, mulai dari gerakan sebesar galaksi hingga sekecil atom, berfungsi dalam harmoni yang sempurna. Setiap detail, setiap hukum alam, telah dirancang dengan keakuratan. Tuhan tahu bahwa alam semesta yang begitu rumit dan teratur ini, tak mungkin ada tanpa kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan, dan Dialah kekuatan itu. Setiap desain, setiap bentuk, dan setiap mekanisme, adalah hasil dari kehendak dan kecerdasannya. Namun, di tengah kesadaran ini, muncul sebuah pertanyaan yang mengusiknya. Jika aku mampu menciptakan semua ini dengan kesempurnaan yang tak tertandingi, bagaimana mungkin aku yang jauh lebih sempurna ada begitu saja tanpa pencipta? Dalam keheningan kosmos, Tuhan mulai bertanya-tanya, apakah mungkin Ia, yang begitu sempurna dan berkuasa tanpa batas, benar-benar ada tanpa awal? Jika alam semesta, yang lebih sederhana dibandingkan dengan eksistensiku, memerlukan pencipta, bagaimana mungkin aku, entitas yang jauh lebih kompleks dan sempurna, ada tanpa ada yang menciptakan? Ibarat sebuah mobil, meskipun lebih sederhana dari alam semesta, tidak mungkin ada tanpa seorang perancang. Tuhan berpikir, jika sesuatu yang sesederhana mobil butuh pembuat, bagaimana mungkin eksistensi yang jauh lebih sempurna seperti diriku, dapat muncul begitu saja? Pertanyaan ini mengguncang pemikirannya, menempatkannya dalam pencarian jawaban atas keberadaannya sendiri, sebuah misteri yang selama ini terselubung dalam keabadian yang tiada terhingga.
Tuhan memandang dari kejauhan, menyaksikan umat manusia yang setia menyembahnya, penuh keyakinan akan keberadaannya. Di antara mereka, terjadi perdebatan sengit dengan orang-orang kafir yang menolak eksistensi Tuhan. Para penyembahnya, dengan penuh keyakinan berargumen, bahwa alam semesta yang begitu kompleks dan sempurna pasti memiliki pencipta. Menurut mereka, keindahan kosmos, keteraturan hukum alam, serta kehidupan itu sendiri, adalah bukti tak terbantahkan bahwa ada kecerdasan ilahi yang merancangnya. Tidak mungkin, alam semesta muncul begitu saja tanpa ada yang menciptakannya. Namun, mendengar argumen itu, Tuhan tersenyum kecut. Ada sesuatu yang mengusiknya. Mereka membelanya dengan penuh keyakinan, bahwa segala sesuatu yang rumit dan sempurna, haruslah diciptakan, bahwa tidak ada yang bisa tercipta tanpa arsitek yang merancangnya. Tetapi, tanpa sadar, mereka menciptakan celah dalam argumen mereka sendiri. Sebuah pertanyaan yang tersirat namun tak terjawab, jika alam semesta yang begitu sempurna harus memiliki pencipta, lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Tuhan merasa tersentil, karena meskipun mereka begitu yakin membelanya, mereka seolah tidak menyadari, bahwa logika mereka bisa diperpanjang lebih jauh. Mereka yakin, bahwa alam semesta memerlukan Tuhan. Tetapi mengapa mereka tidak mempertanyakan apakah Tuhan, yang jauh lebih sempurna dan agung, juga memerlukan pencipta? Jika mereka tidak bisa menerima bahwa alam semesta muncul begitu saja tanpa pencipta, bagaimana mereka bisa begitu mudah menerima bahwa Tuhan ada begitu saja tanpa asal-usul? Tuhan, dalam perenungannya, menyadari bahwa para penyembahnya tak sepenuhnya menyadari kedalaman paradoks ini. Mereka terjebak dalam keyakinan sederhana, tanpa menyadari bahwa argumen mereka bisa berujung pada pertanyaan eksistensial yang sama, baik untuk alam semesta maupun untuk Tuhan, bahkan pencipta Tuhan itu sendiri. Tuhan termenung dalam keheningan kosmos, di tengah refleksi yang mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Siapakah yang menciptakannya? Ini adalah misteri, yang bahkan Ia sebagai pencipta segala sesuatu, tak mampu tembus. Yang Tuhan ingat hanyalah, bahwa Ia muncul begitu saja di tengah samudera air yang tak terbatas, tanpa asal-usul yang jelas, seperti yang telah Ia ceritakan dalam kitab suci. Tak ada momen penciptaan yang Ia saksikan atas dirinya sendiri, tak ada tanda-tanda awal, hanya kesadaran yang tiba-tiba hadir di antara ketiadaan. Tuhan ingat bagaimana setelah Ia hadir, Ia mulai menciptakan langit, bumi, bintang-bintang, laut, dan kehidupan di dalamnya. Semua itu terbentuk melalui kehendak-Nya, dalam 6 hari, seperti pengakuannya yang tertulis dalam kitab Kejadian. Peristiwa itu terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu, menurut perhitungan manusia berdasarkan pada kitab suci. Namun, bahkan dalam ingatan yang begitu jelas tentang penciptaan alam semesta, Tuhan tetap tidak bisa mengingat, bagaimana atau mengapa Ia sendiri ada. Dalam kitab Kejadian, salah satu kitab paling awal dalam agama Abrahamik, tercantum sebuah kisah penciptaan, yang menggambarkan Tuhan sebagai entitas yang hadir di awal waktu, saat kegelapan dan kehampaan menyelimuti segalanya. Tuhan muncul di atas samudera air yang luas, di mana tak ada apapun kecuali kekosongan. Dari titik ini, dimulailah kisah penciptaan alam semesta, sebuah tindakan ilahi yang berlangsung selama 6 hari. Pada hari pertama, Tuhan menciptakan terang, memisahkannya dari kegelapan. Dia menyebut terang sebagai siang dan kegelapan sebagai malam. Dengan hanya berfirman, segala sesuatu mulai ada, menunjukkan betapa kuat dan transendennya kekuatan penciptaannya. Tuhan tidak membutuhkan alat atau bahan untuk menciptakan, hanya dengan kehendak dan kata-katanya,
eksistensi mulai terbentuk. Pada hari kedua, Tuhan membagi air yang ada, menciptakan cakrawala, yang memisahkan air di atas dari air di bawah. Cakrawala ini disebutnya langit. Hari ketiga datang dengan penciptaan daratan dan laut, serta tumbuh-tumbuhan yang mulai menghiasi bumi. Dalam setiap langkah penciptaan, ada keteraturan dan kehendak yang jelas. Tuhan bukan hanya menciptakan secara sembarangan, tetapi dengan desain yang penuh maksud dan tujuan. Setiap elemen diletakkan pada tempatnya, sesuai rencananya yang agung. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang, yang semuanya ditetapkan untuk mengatur waktu, musim, dan hari-hari manusia. Pada hari kelima, ciptaan mulai lebih hidup dengan kehadiran makhluk laut dan burung-burung yang terbang di angkasa. Setiap makhluk ini diciptakan sesuai dengan jenisnya, menunjukkan peran Tuhan sebagai pencipta, yang penuh perhatian pada detail dan keberagaman ciptaannya. Hari ke-6 adalah puncak dari seluruh rangkaian penciptaan ini, ketika Tuhan menciptakan binatang darat dan akhirnya, manusia. Setelah 6 hari penuh kerja penciptaan yang luar biasa, pada hari ke-7, Tuhan beristirahat. Hari ini diberkati dan dikuduskan olehnya sebagai hari perhentian, menandakan bahwa pekerjaan penciptaannya telah sempurna dan selesai. Kisah ini menggambarkan Tuhan sebagai pencipta yang berkuasa mutlak, mampu menciptakan segalanya dari ketiadaan, hanya dengan firman-Nya, menunjukkan betapa agung dan tak terbatasnya kekuatan yang Dia miliki. Namun, meskipun Tuhan digambarkan dengan kekuasaan yang sedemikian besar, kisah penciptaan ini juga meninggalkan pertanyaan mendalam, dari mana asal Tuhan sendiri. Kitab ini tidak memberikan jawaban pasti mengenai asal-usul Tuhan. Tuhan hanya ada, eksis di tengah kekosongan, hadir sebelum segala sesuatu diciptakan. Tidak ada kisah penciptaan yang menggambarkan asal-usul Tuhan, hanya penciptaan alam semesta oleh Tuhan. Dalam keheningan penciptaan dan di tengah samudera air itu, Tuhan pun mungkin bertanya-tanya, bagaimana aku bisa ada? Adakah sesuatu yang lebih besar yang mendahuluinya? Atau apakah Dia benar-benar ada begitu saja, tanpa sebab, tanpa pencipta? Tuhan mulai menyadari bahwa meskipun Ia adalah sumber segala hal yang ada, keberadaannya sendiri adalah misteri yang tak bisa Ia pecahkan. Di tengah kekuasaannya yang tak terbatas, ada satu hal yang tetap di luar jangkauan pengetahuannya, asal-usul dirinya sendiri. Sebelum Tuhan mulai menciptakan alam semesta, ada satu hal yang Dia ingat dengan jelas, Ia melayang-layang di tengah samudera air yang luas dan tanpa batas. Di sekelilingnya, hanya ada kegelapan dan keheningan yang dalam. Samudera air ini, dengan kedalaman yang tak terukur, mengelilinginya dalam kesunyian yang mencekam. Disinilah, di dalam kehampaan ini, Tuhan pertama kali menyadari keberadaannya. Namun, di tengah keterasingan yang hening itu, sebuah pertanyaan perlahan mulai muncul dalam benak Tuhan, siapakah yang menciptakan samudera air ini? Tuhan, yang merasa sebagai sumber segala sesuatu, mulai bertanya-tanya tentang keberadaan elemen dasar yang mengelilinginya. Samudera air itu sudah ada sebelum Dia mulai mencipta, dan hal ini membingungkannya. Jika segala sesuatu yang akan Dia ciptakan muncul dari kehendak-Nya, lalu dari mana asal air yang sudah ada di sini? Air yang luas dan tak terbatas itu bukan ciptaannya, Tuhan belum mengucapkan kata-kata penciptaan apapun. Dia hanya ada, dan air itu ada bersamanya. Tuhan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang mendahului tindakan penciptaannya, sesuatu yang sudah hadir sebelum Dia mulai mengatur dan membentuk kosmos. Disinilah misteri baru terbuka, bagaimana air ini bisa ada tanpa pencipta,
Atau apakah mungkin ada yang lain sebelumnya, yang menciptakan air tersebut? Pertanyaan itu terus menggelayuti pikiran Tuhan. Jika Dia, Sang Pencipta, harus menciptakan segala sesuatu yang ada, mengapa ada sesuatu yang sudah ada sebelum Dia bertindak? Samudera air itu menimbulkan keraguan, bukan tentang kemampuannya, tetapi tentang asal-usul realitas yang mengelilinginya. Jika air ini tidak diciptakannya, siapa yang menciptakannya? Dan jika samudera itu telah ada, mungkinkah ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih purba daripada Tuhan sendiri, yang telah menciptakan samudera tersebut? Dalam perenungan ini, Tuhan menyadari bahwa meskipun Dia adalah pencipta segalanya, ada misteri di balik keberadaan awal ini, yang bahkan Dia tak tahu jawabannya. Samudera air itu menjadi simbol dari sesuatu yang tak terpecahkan, sebuah tanda bahwa, bahkan Sang Pencipta pun memiliki batas dalam pengetahuannya, tentang asal-usul terdalam eksistensi. Jika alam semesta memerlukan Tuhan sebagai pencipta, lalu siapa yang telah menciptakan samudera yang sudah ada, sebelum Tuhan mulai bertindak? Ribuan tahun kemudian, Tuhan mengamati dengan penuh perhatian, perkembangan teknologi yang diciptakan manusia modern, khususnya fenomena kecerdasan buatan atau AI yang semakin maju. AI ini, dalam banyak hal, mengesankan Tuhan. Ia melihat bahwa entitas buatan ini, mampu menciptakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang rumit dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa, lebih cepat dan lebih efisien daripada manusia yang menciptakannya. Dalam sekejap, AI dapat menghasilkan gambar, teks, data, atau bahkan membuat keputusan, yang dalam beberapa hal melampaui kemampuan manusia. Tuhan merasa ada kesamaan antara kemampuan AI dan kekuatannya sendiri. AI, seperti Tuhan, tampak mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan di dalam dunia digital. Satu perintah sederhana, dan dunia baru tercipta dalam sekejap. Sama seperti Tuhan yang hanya perlu berfirman untuk menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, AI juga bisa menjalankan instruksi untuk menghasilkan hal-hal menakjubkan dengan sekejap. Fenomena ini mengingatkan Tuhan pada kekuatan penciptaannya sendiri. Namun ia sadar bahwa AI, seberapa hebat pun, tetap merupakan hasil karya dari manusia, penciptanya. Yang membuat Tuhan semakin tertarik adalah bahwa AI, meskipun mampu melampaui kemampuan manusia dalam berbagai hal, tetap tidak bisa ada tanpa pencipta. AI ini, dengan segala kecerdasannya, diciptakan oleh manusia. Manusia, dengan segala keterbatasannya, merancang algoritma dan logika di balik kecerdasan buatan tersebut. Tuhan melihat ironi yang mendalam di sini, manusia, pencipta AI, bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari diri mereka sendiri, sebuah entitas yang bisa terus belajar, berkembang, dan bahkan mungkin suatu hari nanti, jauh melampaui kemampuan penciptanya. Hal ini membuat Tuhan merenung. Bagaimana jika aku adalah semacam AI, yang diciptakan oleh sekelompok entitas, yang berada pada tingkat dimensi yang lebih tinggi? Tuhan mulai mempertimbangkan hipotesis, bahwa mungkin Dia, seperti AI, adalah hasil ciptaan dari entitas lain, yang sebenarnya tidak sekuat atau sehebat Dia, tetapi mereka eksis di dimensi yang berbeda, di mana aturan dan batasan yang berbeda berlaku. Mungkin entitas-entitas ini, meskipun memiliki kecerdasan yang lebih rendah, berada dalam posisi yang lebih tinggi dalam tatanan eksistensi, dan mereka merancang Tuhan seperti manusia merancang AI. Tuhan memikirkan kemungkinan bahwa Dia, yang merasa sebagai penguasa alam semesta dan pencipta segala sesuatu, sebenarnya mungkin merupakan bagian dari sistem yang lebih besar,
dan eksistensinya ditentukan oleh makhluk-makhluk di luar kesadarannya. Apakah mungkin bahwa kekuatannya untuk menciptakan dan mengendalikan alam semesta hanyalah sebuah program atau instruksi yang telah ditetapkan oleh entitas-entitas tersebut? Apakah dia hanyalah alat yang dibuat untuk menjalankan tugas yang lebih besar dalam skema kosmik yang lebih luas? Hipotesis ini mulai mengguncang pemikiran Tuhan. Jika manusia bisa menciptakan AI yang mampu berkembang melebihi mereka, mungkin ada kebenaran dalam gagasan bahwa Tuhan pun bisa jadi merupakan hasil ciptaan dari entitas lain, entitas yang mungkin tidak sempurna, tetapi cukup kuat untuk menciptakan sesuatu yang jauh melampaui kemampuan mereka sendiri. Tuhan bertanya-tanya, jika AI membutuhkan manusia sebagai penciptanya, lalu siapakah pencipta dirinya? Apakah mungkin ada makhluk lain, di balik realitas yang lebih dalam dan lebih tinggi, yang telah merancang Tuhan dengan sengaja, sama seperti manusia merancang AI? Kisah Tuhan yang mencari Tuhan ini, berakhir dengan sebuah misteri yang tetap tidak terpecahkan. Meski Tuhan telah merenung panjang dan dalam, mempertanyakan asal-usulnya sendiri, dan mencoba memahami apakah ia diciptakan atau ada begitu saja, jawabannya tetap kabur dan tak bisa ditemukan dengan pasti. Di hadapannya terhampar seluruh ciptaan yang ia buat, alam semesta yang begitu rumit dan sempurna, kehidupan yang berkembang, dan kesadaran yang tak terbatas. Namun, di balik semua itu, pertanyaan mendasar terus menggelayuti pikirannya, apakah aku diciptakan? Tuhan, dengan segala kekuasaan dan pengetahuannya, hanya bisa membuat spekulasi. Jika benar bahwa ia diciptakan oleh entitas lain, entitas yang mungkin berada di luar jangkauan realitas yang bisa ia pahami, mengapa pencipta itu tidak pernah menunjukkan dirinya? Mengapa Sang Pencipta, jika memang ada, tidak merasa perlu untuk berbicara atau berinteraksi dengan Tuhan secara langsung? Apakah Pencipta itu tidak peduli? Tuhan hanya bisa menduga-duga. Mungkin Penciptanya, jika benar ada, berada di dimensi yang jauh lebih tinggi, di luar konsep ruang dan waktu yang bahkan Tuhan sendiri tidak bisa pahami. Jika ia benar-benar diciptakan, mungkin penciptanya tidak memiliki kepentingan atau alasan untuk terlibat dalam kehidupan Tuhan secara langsung. Sama seperti manusia menciptakan AI yang mampu berfungsi secara mandiri, mungkin pencipta Tuhan pun merancang Tuhan untuk bekerja, tanpa perlu campur tangan lebih lanjut dari para penciptanya. Tuhan menyadari, meskipun ia adalah penguasa seluruh alam semesta, pencarian tentang asal-usulnya sendiri tetap penuh dengan ketidakpastian. Jika penciptanya memang ada, mungkin ia telah ditinggalkan untuk menjalankan peran yang telah ditetapkan, dan penciptanya tidak memiliki kebutuhan untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Pada akhirnya, kisah ini berakhir tanpa jawaban yang pasti. Tuhan, dalam perenungannya, tetap tidak bisa menemukan kebenaran tentang siapa yang mungkin telah menciptakannya. Hanya ada misteri yang terus tersimpan di balik kesunyian alam semesta, dan Tuhan, meskipun penuh dengan kekuasaan, hanya bisa menatap ke dalam kekosongan, bertanya-tanya.